Kemudian pasal 8 itu pasal Roh Kudus ya, pasal Roh Kudus, pasal intan dalam kitab Roma. Sangat penting khususnya tentang Roh Kudus. Kebebasan dengan Roh Kudus, dalam Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus, kita hidup telah memerdekakan. Tadi yang bebas dari dosa, bebas dari hukum Taurat, kemudian telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Karena Roh Kudus tidak ikut keinginan daging lagi. Karena keinginan daging membawa kematian, tapi keinginan Roh Kudus. Jadi karya Roh Kudus itu apa? Di sini memanggil Allah sebagai Aba. 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 Aba Bapak sama. Aba itu bahasa Arab. Aba Bapak. Ya begitu dekat hubungannya intim. Kemudian menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Di dalam Alkitab, anak Allah yang Yesus Kristus kan. Tapi orang percaya juga anak Allah kan. Orang percaya juga anak Allah. Walaupun jemaat-jemaat di sini agak sungkan ya menyebut Allah kan. Semua diganti dengan Tuhan. Beda artinya ya. Beda. Harus menyebut Allah. Tuhan yang Maha Kuasa. Benar enggak? Agak kurang. Allah yang Maha Kuasa itu tepat. Karena arti Allah itu ada kaitan dengan kuasa. Maka Tuhan yang Maha Kuasa itu di dalam Alkitab jarang. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ayatnya tidak begitu banyak. Menciptakan langit dan bumi Allah pasti. Maka ya setiap itu sebutan itu agak beda ya. Anak Allah yaitu Yesus biasanya bahasa aslinya ya itu beda bahasa aslinya. Hios, Theos, Hios. Kemudian anak-anak Allah atau anak Allah jemaatnya terkenal sedikit beda bahasa aslinya. Tapi diangkat sebagai anak karena Roh Kudus. Kemudian ahli waris, pasti anaknya dapat warisan. Warisannya dari surga. Karena warisan itu kapan dikasih? Bapaknya mati. Bapaknya mati baru kasih warisan. Pasal itu juga. Bapaknya mati sehingga warisan dibagikan. Itu melalui kematian Yesus Kristus kita dapat warisan kerajaan surga, menjadi ahli waris. Kemudian Roh Kudus membantu kita berdoa. Gimana kita berdoa? Tadi itu karya Roh Kudus di dalam pasal 8. Kemudian urutan keselamatannya pasal 8 ayat 29 sampai 30. Saudara-saudara mungkin lebih paham tentang keselamatan itu lebih dalam. Urutan coba mungkin nanti belajar secara pribadi ya. Karena ya pemilihan, panggilan efektif, kelahiran baru, kemudian iman, orang beriman, bertobat, kemudian pembenaran, kemudian pengangkat sebagai anak, kemudian pengutusan sehari-hari, tekun sebagai orang percaya, orang kudus, kemudian nanti dipanggil oleh Tuhan, dimuliakan. Itu pemuliaan, itu prosesnya. Proses ini mungkin bisa terjadi secara singkat juga, tapi secara teologi ya, menurut Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu ada urutannya. Maka kita harus mengerti keselamatan itu sangat mungkin itu diagramnya. Keselamatan itu tiga dimensi. Oh orang ini katanya diselamatkan, katanya percaya, tapi perbuatannya sembarangan. Apakah ini bisa masuk surga atau tidak? Masih bertanya, mengapa orang berbuat sembarangan kalau dia percaya Yesus? Karena dia belum mengerti arti keselamatan itu yang memiliki tiga dimensi. Keselamatan, saudara-saudara percaya Yesus sudah diselamatkan, telah diselamatkan. Tetapi sekarang tidak diselamatkan kan? Masih hidup di sini, di bumi ini. Di sekitar kita masih banyak dosa-dosa ada, kejahatan juga ada, iblis masih bekerja, belum diselamatkan. Jadi dua di sini istilahnya already but not yet. Sudah diselamatkan, tetapi belum diselamatkan juga. Maka itu apa? Yang pertama pembenaran, justification.
sudah dianggap benar, orang kudus. Kemudian keselamatan yang kedua, setiap hari sehari-hari harus diselamatkan hari ini juga. Naik sepeda motor harus diselamatkan. Ada banyak dosa harus diselamatkan. Jadi itu namanya sanctification. Kekudusan hari ini, kekudusan keselamatan masih berjalan juga. Bukan dengan kekuatan kita juga sama. Itu pun karya Roh Kudus juga. Kemudian nanti permuliaannya, waktu meninggal disempurnakan semuanya. Masa depan, telah, sedang, masa depan. 3 dimensi semuanya keselamatan. Jangan menganggap aku diselamatkan percaya Yesus semua beres. Tidak ada. Maka istilahnya sudah, tetapi belum. Itu Oscar Pullman itu dia mengatakan seperti ini. Kerajaan Allah juga sama. Kerajaan Allah juga sudah datang, tetapi belum sempurna juga. Masih terus berkembang. Nanti Yesus datang, baru keselamatan. Maka semua ini karena ya kasih Allah. Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita. Jadi itu kemudian pasal 8:31 pujian yang pertama. Pujian yang pertama. Semua orang berdosa, tetapi oleh iman, kemudian Adam yang kedua, kemudian sudah bebaskan dari dosa hukum Taurat, kemudian di dalam Roh Kudus kita mengalami kemenangan. Siapa yang melawan? Di sini pertanyaannya, pertanyaan terus 5 kali pertanyaan. Kemudian 5 malah semacam penderitaan. Apapun penderitaan terjadi, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Maka mereka memuji Tuhan, pujian yang pertama. Karena ini semua terjadi karena kasih. Dalam kehidupan kita mengalami kekurangan kasih dari orang tua, kekurangan kasih dari mungkin suami, istri. Sejak kecil mungkin banyak trauma. Tetapi setiap kepada siapapun, dia mengerti kasih Allah yang begitu besar. Sudah cukup. Semua kasih tidak ada, tapi kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus ada. Sudah cukup. Itulah Injil, tidak bisa dipisahkan dari apapun. Dia akan menjadi pemenang